Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan Zoom. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu Ibu Dr. Andatin Indrawati, MPD, dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah Nurul Azizah dengan NIM 2012-9320. Selanjutnya saya Sarah sebagai moderator dengan NIM 2012-9343, dan yang selanjutnya itu Sekar Suci Kinanti dengan NIM 2012-9205. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Sekar. Kepada Sekar, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Sekar Suci Kinanti dengan NIM 2012-9205 akan memaparkan materi kita yang pertama, yaitu tentang organisasi kurikulum. 1. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Hal senada juga dikemukakan oleh Burhan bahwa organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua yaitu prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau skop dan urutan bahan atau sequence. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sementara itu, organisasi kurikulum integritas lingkup materi pelajarannya diambil dari masyarakat maupun dari aspek siswa, minat, bakat, dan kebutuhan. Tidak hanya lingkup materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut harus disajikan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu komunitas kurikulum. Yang perlu diperhatikan adalah substansi bahan yang dipelajari oleh siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spiral. Artinya, materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasar keluasan secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu keseimbangan bahan pelajaran. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum, yaitu keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum, dan keseimbangannya yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Yang ketiga yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu separat subjek kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi, bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam praktek penyampaiannya, pengajarannya,
tanggung jawab terletak pada masing-masing guru atau pendidik yang menangani suatu mata pelajaran yang dipegangnya. Berikut contoh dari separate subject curriculum yang bisa teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya yaitu kelebihan separate subject curriculum. Yang pertama yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu organisasinya sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kurikulum ini mudah dievaluasi dan dites. Yang keempat, dapat digunakan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kelima yaitu kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Yang keenam, kurikulum ini lebih memudahkan guru, dan yang ketujuh yaitu kurikulum ini mudah diubah. Kelemahan separate subjek kurikulum adalah yang pertama, bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan lainnya. Yang kedua, tidak memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan anak. Yang keempat, tujuan kurikulum ini sangat terbatas dan kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani. Yang kelima, kurikulum semacam ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir, dan yang keenam yaitu kurikulum ini cenderung menjadi status dan tidak bersifat inovatif. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar yang telah memaparkan materi. Selanjutnya pemaparan materi yang akan saya sampaikan sendiri yaitu B. Integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Dalam integrate kurikulum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan situasi, masalah, dan kebutuhan kehidupan di luar sekolah. Kami di sini ada menampilkan sedikit contoh kurikulum yang terintegrasi. Teman-teman dapat bisa melihatnya. Selanjutnya, kelebihan integrate kurikulum. Yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan ide demokrasi, di mana siswa dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, minat, dan kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, kurikulum ini sesuai dengan teori baru tentang belajar. Selanjutnya kelemahan integrate kurikulum. Yang pertama, ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan untuk menetapkan kurikulum. Yang kelima, masyarakat, guru, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Yang keenam, memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda jauh. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang C, broad field. Kurikulum broad fields juga bisa disebut dengan kurikulum fusi. Menurut Taba, yang dikutip Abdullah PD, the broad curriculum is essentially an effort to automatization of curriculum by combining specific areas, large fields. The broad curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. William Bragan mengungkapkan 6 macam broad fields yang umumnya ditemukan di dalam kurikulum. Keenam broad fields itu adalah bahasa atau language, ilmu pengetahuan sosial atau social studies, matematika atau maths, science atau science,
kesehatan dan pendidikan olahraga atau health and sport, dan seni atau arts. Panic merupakan orang yang pertama mencetuskan tipe organisasi Burfield, MI. Keinginan Panic adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis organisasi Burfield. Jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapatkan, dan berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan suatu masyarakat yang civilized. Selanjutnya yaitu Fuanuddin dan karya mengungkapkan kurikulum Burfield dalam kaitannya dengan kurikulum Indonesia, mengenal 5 macam bidang studi yang menganut Burfield, yaitu A. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan peleburan dan mata pelajaran ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kimia, dan ilmu kesehatan. Yang B. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan peleburan dalam mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, sipik, hukum, ekonomi, dan sejenisnya. Yang C. Bahasa merupakan peleburan dan pelajaran membaca, menulis, mengarang, menyimak, dan pengetahuan bahasa. Yang D. Matematika merupakan peleburan dan berhitung, aljabar, ilmu ukur sudut, bidang, ruang, dan statistik. Yang kelima, kesenian merupakan peleburan dan seni tari, seni suara, seni klasifikasi, seni pahat, dan drama. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Azia. Kepada Nurul Azia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang orientasi pengembangan kurikulum. 1. Orientasi pada bahan pelajaran. Orientasi pada bahan pelajaran, yakni masalah bahan pelajaran sangat ditekankan dan dijadikan pangkal kerja. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mengajarkan materi pelajaran dahulu, dan setelah itu menjabarkannya ke dalam pokok-pokok dan sub-sub pokok bahasan yang nantinya akan diajarkan kepada siswa. Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan bahan-bahan pelajaran didasarkan pada A. Penting atau tidaknya bahan pelajaran tersebut untuk diajarkan di sekolah tertentu, B. Manfaat dari bahan tersebut, C. Kerelevansiannya dengan kebutuhan anak setelah nantinya terjun ke masyarakat. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran yang dipentingkan adalah apa materi atau bahan yang disajikan, bukan pada apa tujuannya. Tujuan dapat ditentukan setelah jelas. Yang kedua yaitu orientasi rumusan. Tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti tertera pada hierarki tujuan pendidikan. Indonesia terdiri atas A. Tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional sampai tujuan kurikuler, C. Tujuan instruksional yang terbagi lagi menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Masing-masing tujuan yang ada di bawahnya terkait secara langsung dengan tujuan yang ada di atasnya. Penyusunan kurikulum dengan orientasi berdasarkan tujuan artinya bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Tujuan pendidikan di Indonesia tertera pada GBHN. Selanjutnya yang ketiga, orientasi pada keterampilan. Dalam pendekatan ini, lebih ditekankan adalah masalah kegiatan proses belajar mengajar, apa yang harus dilakukan sesuai dan bagaimana cara melakukan proses harus dipikirkan dan mengajar, yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran. Titik berat yakni memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan bagaimana cara dan langkah agar siswa menguasai keterampilan serta memahami ilmu pengetahuan.
pengembangan kurikulum di Indonesia yang menganut orientasi tersebut adalah kurikulum 1984. Pendekatan ini menurut keaktifan keduanya, baik guru maupun siswa, guru secara aktif merencanakan, memilih, menentukan, membimbing, menyerahi kegiatan, sedangkan siswa harus terlibat baik secara fisik, mental, maupun emosional, serta mereka harus menemukan sendiri, mengelola, mempergunakan, serta mengkomunikasikan segala hal yang ditemukan dalam proses belajar. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Aziza yang telah memaparkan materi terakhir. Dengan itu, kita langsung saja masuk pada sesi selanjutnya, yang mana sesi selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Izin menambahkan materi, moderator. Baik, kepada Ike Julia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Julia dengan NIM 2012-9037 dari kelompok 4. Izin menambahkan sedikit materi kelompok penyaji, yaitu tentang jenis organisasi kurikulum, yaitu profile. Adapun hubungan antar mata pelajaran yang dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, insidental, artinya secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran. Adapun ciri-ciri dalam jenis kurikulum ini, itu yang pertama, berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat siswa. Yang ketiga, meski guru masih memegang peran penting, namun aktivitas siswa sudah mulai dikembangkan. Sekian saja penambahan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ike Julia atas penambahan materinya. Apakah masih ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan materi, moderator. Baik, kepada Carmila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila Sari dengan NIM 2012-9298 dari kelompok 1, izin menambahkan materi tentang unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011. Yang pertama, konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Yang kedua, generalisasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Yang ketiga, keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data. Yang keempat, nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan, dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Carmila Sari yang telah menambahkan materi. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, langsung saja kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab.
pada sesi kali ini kami akan membuka dua sesi. Sesi pertama, kepada teman-teman dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Nur Hamidah dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Nur Hamidah dengan NIM 2012-9318 dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yang mana pertanyaannya yaitu mengenai orientasi tujuan, mengapa dari tujuan inilah kemudian bisa diterapkan bahan pelajaran. Jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Hamidah. Nah, selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Febriona dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Febriona Aulia Rahmi dengan NIM 2012-9137 dari kelompok 1. Izin bertanya, dari ketiga orientasi pengembangan kurikulum, orientasi mana yang paling baik digunakan? Orientasi pengembangan apa yang digunakan pada kurikulum sekarang? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Febri. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Ike Julia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ike Julia dengan NIM 2012-37 dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari beberapa organisasi kurikulum yang disajikan kelompok tadi, organisasi kurikulum manakah yang lebih efektif digunakan pada kurikulum sekarang? Sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ike Julia. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Karmila Sari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Sari dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bentuk implementasi dari organisasi kurikulum pada suatu lembaga pendidikan? Baiklah, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karmila Sari. Kita cukupkan untuk sesi pertama ini terlebih dahulu. Selanjutnya, izinkan kami untuk mencari jawaban atas pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Karmila Sari yang akan dijawab oleh Sekar Suci Kinanti. Kepada Sekar Suci Kinanti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya Sekar Suci Kinanti akan menjawab pertanyaan dari Karmila Sari, yang mana pertanyaannya yaitu
Bagaimana bentuk implementasi dari organisasi kurikulum pada suatu lembaga pendidikan? Yang pertama yaitu perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu, gurulah kunci pemegang pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang sebenarnya. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik daripada desain kurikulum yang hebat. Tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah, dengan sarana dan prasarana dan biaya yang terbatas, guru yang kreatif dan berdedikasi tinggi dapat mengembangkan program kegiatan dan alat bantu pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu kemampuan guru dalam implementasi organisasi kurikulum. Kemampuannya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sekar. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Karmila Sari? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, kita kembalikan kepada Karmila Sari. Apakah Karmila dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya dapat memahaminya. Baiklah, terima kasih kembali Karmila. Selanjutnya, pertanyaan dari Nur Hamidah yang akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya yaitu, mengenai orientasi tujuan, mengapa dari tujuan inilah kemudian bisa diterapkan bahan pelajaran? Jelaskan. Di sini, penyusunan kurikulum dengan orientasi berdasarkan tujuan, artinya bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Tujuan pendidikan di Indonesia tertera pada GBHM atas dasar tujuan-tujuan yang telah ada. Selanjutnya ditetapkan pokok-pokok bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang kesemuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengembangan kurikulum yang menganut pendekatan berorientasi pada tujuan ini mendasarkan diri pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas dari tujuan nasional sampai tujuan instruksional. Jadi, berdasarkan orientasi tujuan yang dirumuskan tersebut, maka disusun atau diterapkanlah bahan pelajaran yang meliputi pokok-pokok dan sub-pokok bahasan sehingga lebih terarah. Sekian jawaban atas pertanyaan Nur Hamidah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nur Hamidah? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Nur Hamidah. Apakah Nur Hamidah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kelompok penyaji, saya memahaminya. Baik, terima kasih kembali Nur Hamidah. Selanjutnya pertanyaan dari Febriona Rahmi yang akan dijawab oleh Nurul Aziza. Kepada Nurul Aziza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Aziza akan mencoba menjawab pertanyaan Febri. Yang mana pertanyaannya yaitu dari ketiga orientasi pengembangan pada kurikulum sekarang. Menurut John D. Minell, tidak ada teori organisasi kurikulum yang dapat dianggap memadai. Sekalipun demikian, terdapat beberapa konsep dan prinsip yang dapat diterapkan dalam teori dan praktik. Para pengembang kurikulum diharapkan dapat
mengembangkan berbagai program pendidikan yang lebih bersifat komprehensif, konsisten, dan efektif. Kegiatan belajar di sekolah tentu berbeda dengan kegiatan belajar di luar sekolah. Di sekolah, semua kegiatan dan pengalaman belajar diatur dan diorganisasikan secara formal, terutama berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan belajar harus dilakukan. Sekalipun demikian, apa yang harus dipelajari peserta didik tetap harus terstruktur, terutama berkaitan dengan mata pelajaran menurut Zainal Arifin tahun 2011. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan salah satu organisasi kurikulum, yaitu kurikulum terpadu, yang mana dalam kurikulum terpadu ini terdapat penyajian bahan pembelajaran secara urut dan keseluruhan. Kurikulum 2013 merubah sistem dalam pembelajarannya yang tadinya proses pembelajarannya berpusat pada guru, menjadi terpusat pada siswa. Pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator. Proses belajar mengajar bisa menggunakan sebuah pendekatan. Menurut Syafuruddin Nurdin dan Bashiruddin Usman dalam Hasan Baharudin tahun 2015, bahwa pendekatan yang menggunakan kurikulum terpadu dalam dunia pendidikan yaitu strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aziza. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Febriana? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Febri, kami kembalikan kepada Febriana. Apakah Febri dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat memahami. Baik, terima kasih kembali kepada Febri. Selanjutnya, pertanyaan dari Ike Julia yang akan dijawab oleh Sekar. Kepada Sekar, dipersilahkan. Baiklah, saya Sekar Suci nanti akan menjawab pertanyaan dari Ike Julia, mana pertanyaannya itu dari beberapa organisasi kurikulum yang disajikan kelompok, organisasi kurikulum mana yang lebih efektif digunakan pada kurikulum sekarang? Jawabannya yaitu pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan salah satu organisasi kurikulum yaitu Integrated Kurikulum atau kurikulum terpadu, yang mana dalam kurikulum terpadu ini terdapat penyajian bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan. Kurikulum 2013 merubah sistem dalam pembelajarannya yang tadinya proses pembelajarannya berpusat pada guru atau teacher centered learning menjadi berpusat pada siswa atau student centered learning. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sekar. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Ike Julia? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Ike Julia, kami kembalikan kepada Ike. Apakah Ike dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya dapat memahami. Baik, terima kasih kembali kepada Ike. Untuk teman-teman, kita keluar sebentar, nanti masuk lagi ya.